ورفعت عيني للسماء أرى بها Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara, ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Makrama, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, "Guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu." Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, "Sekarang aku terima kamu menjadi muridku." Nah, ini Syekh Makrama lihat tangannya Syekh Abu Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, "Guru, kenapa tanganmu gosong?" "Iya, tadi aku menangkis apinya Al Habib Abu Bakar Al Adni. Kalau aku nggak tangkis, kamu sudah mati saat itu juga." Lihat. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintai kamu sebagaimana Allah mencintai mereka. Maksudnya Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih karunia, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih karunia. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, kamu ikut mereka, kamu dikasih ilmu wahbi. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu akan dikasih keramat oleh Allah. Satu contoh, kami punya guru, bapak ibu-ibu, mulai di Sulawesi itu kami punya guru, ada namanya guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Beliau punya murid, ada satu murid beliau namanya Haji Amin. Ini murid sangat taat, sangat patuh sama Habib Idrus. Itu Al Khairat dari kayu, pondok Al Khairat dari kayu. Yeah, terus? Di atas tempat santri. Habib Idrus itu kantornya di bawah. Kalau Habib Idrus panggil ini murid yang nama Amin ini, Amin, Amin. itu Haji Amin, dia nggak mau turun lewat tangga. Kenapa? Kalau lewat tangga kelamaan, dia loncat dari atas ke bawah, saudara-saudara. Subhanallah ya teman-teman ya. Ada tangga, nggak mau lewat tangga, nggak mau turun lewat tangga. Ini malah dari atas loncat. Astagfirullah. Coba kita bayangkan teman-teman ya. Ada seorang, misal ya, kita dipanggil kiai, dipanggil guru kita, ya ustadz, Amin, tiba-tiba loncat dari atas ke bawah. Apa nggak kurang ajar ini teman-teman? Ya itu satu lagi ya. Apa ini nggak cari mati gitu teman-teman ya? Loncat dari atas ke bawah. Padahal ada tangga, mana adabnya? Ya ini kisah-kisah yang konyol tuh seperti ini teman-teman ya. Kenapa? Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Bohong. Ada di sini santri begitu. Waktu kiai panggil, Jang, Loncat. langsung loncat, kita ada. Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama, saudara-saudara. Bener-bener Itu Haji kocak Amin. ini. Akhirnya Habib Idrus bawa dia dakwah di laut, Di laut. nyebrang laut. Ketika sedang menyeberang laut, imamahnya Habib Idrus jatuh. Ketika imamah Habib Idrus jatuh, dia nggak pakai disuruh, langsung dia loncat di laut untuk ambil imamahnya Habib Idrus. Dia naik ke atas perahu. Ketika dia naik, semua orang di perahu melotot ngeliatin dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah, saudara-saudara. Ternyata apa? Ternyata dia jalan di atas laut. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat dia karena dia mengikuti sahibul karomat. Subhanallah ya teman-teman ya, ngibulnya sangat luar biasa ya. Loncat di laut, ngambil imamah gurunya, tidak ada sedikit pun basah. Gimana ini maksudnya nih teman-teman ya? Loncat ke laut gak ada sedikit pun basah. Ini cerita seperti ini sudah kelihatan bohongnya teman-teman ya. Subhanallah ya. Jadi di mana-mana Bahar Basmil ini ketika diundang ceramah ya, di pengajian 1, pengajian 2, ternyata isinya seperti ini teman-teman. Kapan pinternya nih jamaahnya kalau dikibulin terus itu ya. Makanya kalian para santri-santri yang ada di sini, saya kasih tahu sama kamu. Apalagi Saya nih? dulu juga pernah mondok 17 tahun saya mondok, saudara. 11 tahun. Saya mondok di Al Khairat 12 tahun. Di Darul Quwwah Dakwah saya mondok 5 tahun. Nah, katanya mondok 17 tahun, 12 tahun, berapa tahun lagi teman-teman ya? Ya. Tapi ketika baca kitab gundul itu dari kiri ke kanan. Seharusnya kan kalau bahasa Arab ya, huruf Arab itu ya kita baca itu dari kanan ke kiri. Ini dari kiri ke kanan, luar biasa teman-teman ya. Katanya mondok gitu ya. Kamu tahu barokahnya ilmu. Barokahnya ilmu ini buat santri nih wasiat saya. Barokah ilmu didapatkan bukan dengan kamu banyak belajar, saudara-saudara. Bukan dengan banyak belajar, bukan. Barokah ilmu didapat dengan khidmat kamu kepada seorang guru. Melayani seorang guru, berbakti kepada seorang guru. Kamu belajar sampai kepala kamu botak, belajar Alfiyah, belajar Syarah Ibnu Agil, belajar Fathul Mu'in, sampai botak kepala kamu. Tapi kalau kamu tidak ada khidmat sama guru, tidak ada hormat sama guru, tidak ada melayani guru, tidak ada takzim kepada guru,
kamu gak bakal mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Kamu tahu? Saya cerita sama kamu. Dalam kitab dijelaskan ada satu cerita, yaitu ada satu orang soleh namanya Syekh Ali bin Abdillah Baros. Pernah dengar? Nah, ini Syekh Ali bin Abdillah Baros, beliau belajar sama gurunya, yaitu Habib Umar ibn Abdurrahman al-Abdos. Habib lagi. Habib Umar bilang, kalau orang mau tawasul kepada aku, tapi tidak tawasul kepada Ali Baros, nggak bakal sampai tawasulnya kepada aku. Jadi kalau mau tawasul kepada aku, harus tawasul dulu kepada Ali Baros, muridnya beliau. Kenapa muridnya beliau begitu dicintai? Kenapa muridnya mendapat kedudukan yang tinggi? Syekh Ali Baros ini, kalau kita mau lihat masa khidmat, masa belajarnya beliau sama masa beliau melayani gurunya, itu lebih banyak masa beliau melayani guru daripada masa beliau belajar kepada gurunya. Nah, satu waktu Syekh Ali Baros lagi mijet kaki gurunya. Ketika sedang mijet kakinya Habib Umar bilang sama murid-murid yang ada di situ, Nabi Allah Khidir alaihissalam udah ada di depan pintu gerbang. Nabi Khidir udah ada di depan pintu gerbang. Semua murid-murid yang ada di situ loncat, mereka semua pergi ke pintu gerbang mau nemuin Nabi Khidir. Jelas-jelas bohong ini teman-teman ya. Benar-benar ya, cerita-cerita para kabib-kabib balawi ini bikin geleng-geleng kepala ya. Ada-ada saja ceritanya itu teman-teman ya. Hei, ada yang sekali baca Yasin, sekali duduk ya, itu 90.000 kali. Ada yang satu rakaat itu khatam Al-Quran. Astagfirullah ya. Kecuali Syekh Ali Baros, tetap beliau mijit kaki gurunya. Nggak ada urusan mau Nabi Khidir kayak mau Nabi siapa kayak kata beliau, tetap beliau pijit kaki gurunya. Gurunya nanya, Habib Umar, Ali, itu teman-teman kamu pergi ke gerbang mau minta doa sama Nabi Khidir, kenapa kamu tetap di sini? Apa kata Syekh Ali Baros? Guru, kenapa saya harus menjumpai Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir datang ke sini pengen berjumpa denganmu? Subhanallah ya. Benar-benar cerita apa ini teman-teman ya. Ceritanya ini nggak masuk akal gitu teman-teman ya. Astagfirullah ya. Memang benar-benar para kabib-kabib balawi ini adalah seorang ya pendusta ya, pembohong teman-teman ya. Ngaku-ngaku didatangi Nabi Khidir. Ya, ternyata ya bohong teman-teman ya. Nggak ada teman-teman Nabi Khidir itu ya sampai gentayangan gitu teman-teman ya. Benar-benar ini ya ngibul gitu teman-teman. Ya, kalau ya teman-teman ya. Ya ini kan kita menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah itu perang Badar ya, perang Uhud, nggak ada itu Nabi Khidir datang menjumpai Rasulullah, nggak ada. Lah ini para kabib-kabib balawi ini didatangi oleh Nabi Khidir. Ya ini double ini teman-teman ya, bohong. Wahai guru, bagiku kedudukanmu sebagai guru lebih mulia dan lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bagiku kedudukanmu sebagai guruku lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Saudara-saudara, bukan seberapa banyak engkau ada di hati gurumu. Sebab banyak orang sekarang ini cari muka doang depan guru. Santri-santri begitu tuh, cari muka depan guru. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tetapi seberapa besar gurumu ada di dalam hatimu. Saudara-saudara, Abu Ya Maliki, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau berkata, ada 4 kategori santri itu. Santri ada 4 kategori. Kata beliau, pertama, santri yang pandai, santri yang zaka, santri yang pinter, yang satir, yang alim, santri yang pinter, kemudian melayani gurunya, khidmat kepada gurunya. Ini golongan pertama. Golongan kedua, ada santri yang pinter tapi tidak melayani gurunya. Golongan ketiga, ada santri yang bodoh melayani gurunya. Golongan yang keempat, ada santri udah goblok, udah bodoh, tidak mau khidmat kepada guru. Nah, dari 4 ini yang paling utama yang pertama, pinter melayani guru. Dari 4 ini yang paling hina yang keempat, udah goblok, lapar goblok, kenyang goblok, tidak khidmat kepada gurunya. Kau tahu para santri, kalian para santri, ridhonya kalian Allah menyembunyikan 3 keridhaan. Pertama, keridhaan seorang anak Allah letakkan melalui keridhaan orang tuanya. Kedua, keridhaan kepada seorang istri Allah letakkan meridhai keridhaan suaminya. Ketiga, keridhaan Allah kepada seorang santri melalui keridhaan gurunya. Ada satu cerita tentang ketaatan seorang santri kepada gurunya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid Syekh Babakhromah namanya. Satu waktu Syekh Babakhromah mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes, kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Lihat Syekh Bakar bin Salim itu.
Ya Allah, ya lucu ya teman-teman ya. Mau belajar aja susah gitu ya. Harus loncat ke gunung yang paling tinggi. Akhirnya karena Syekh Bamakroma pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa. Dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim, udah wahai guru. Kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem, ulang lagi, nggak boleh, harus melek Ulang kamu, lagi. nggak boleh kamu merem. Naik lagi nih Syekh Bamakroma ke atas gunung, dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia sehingga dia nggak apa-apa. Pret. Yang kedua kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke masjid. Ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Kocak ini. Ya Allah, ajarannya aneh ya teman-teman ya. Ini ajaran apa ini teman-teman ya? Mau berguru saja aneh-aneh persyaratannya ya. Yang lain ya umumnya kan kita sholat itu menghadap ke kiblat. Ini malah membelakangi kiblat. Kata Syekh Bakar bin Salim. Beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau. Astagfirullah. Jadi udah orang-orang sholat ngadep kiblat. Beliau sholat ngadepnya begini membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadep kiblat kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat dia gemetar saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Sesat Yang ini. ketiga Mana ini yang paling ada berat. seperti itu. Kata Syekh Bakar bin Salim, kamu Aduh. pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Oh. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Wah, ini paling berat ini. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya. Dia pergi ke Aden. Dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid. Kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali. Jadi walaupun dari jauh, Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh. Ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku, Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri saudara-saudara. Ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Bamakroma, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Nah, ini Syekh Bamakroma lihat, tangannya Syekh Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al Habib Abu Bakar Al Adni. Kalau aku nggak tangkis, kamu sudah mati saat itu juga. Lihat bagaimana ketaatan